Salam sinema sahabat Sinemalogi. Kali ini di penghujung tahun 2020, Sinemalogi bakalan ngasih kalian semua deretan rekomendasi film-film yang pas dan cocok buat mengisi akhir tahun kamu di 2020 dan sebagai pembuka lembaran baru di 2021. Dan jangan lupa buat kalian semua yang belum subscribe, subscribe dulu biar kalian semua nggak ketinggalan informasi-informasi yang akan kami berikan di postingan-postingan yang berikutnya, oke? Kalau kamu punya film favorit di luar list kami, kamu bisa komen di bawah. Tolong sebutin, oke? Kita mulai dengan film yang pertama yaitu Forrest Gump yang tahun rilisnya itu 1994. Wow, lama banget. Forrest Gump ini disutradarai oleh Robert Zemeckis dan dibintangi oleh Tom Hanks berperan sebagai Forrest Gump, di mana dia adalah uh, seorang pria yang mempunyai IQ di bawah 100, tapi dengan keterbatasan itu ternyata di kehidupannya ini dia banyak sekali mengalami petualangan-petualangan ajaib dan menakjubkan. Ternyata film ini memenangkan 6 kategori di ajang penghargaan Academy Awards, termasuk diantaranya itu ada Best Picture, terus kemudian ada sutradara terbaik dan juga tentu saja aktor terbaik, yaitu Tom Hanks. Sebenarnya Forrest Gump ini ya kalau bisa dibilang sebenarnya bukan bukan yang spesifik tema tahun baru ya. Ada dua adegan di situ, dua kali apa momen di mana saat Forrest Gump dia merayakan ada selebrasi tahun baru dengan Letnan Dan gitu kan, di sebuah bar gitu. Terus ada lagi yang momen dimana Forrest Gump sendiri ketemu sama Jenny di sebuah di pinggir danau gitu dengan apa namanya kembang api pantulan kembang api di danaunya itu. Di film ini banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil, kita pelajari, kita ambil hikmahnya gitu kan. Nah, butuh referensi apa lagi? Cari filmnya, tonton dan coba rasakan bagaimana memaknai hidup dari sudut pandang seorang Forrest Gump. Oke, kemudian ada film yang berikutnya yaitu Bridget Jones' Diary. Siapa sih yang nggak punya resolusi tiap tahun, tiap akhir tahun? Jadi Bridget Jones ini dia sebenarnya punya masalah yang menurut dia itu berlapis. Jadi apakah di tahun yang baru si Bridget Jones ini dia bisa uh, menjalankan semua resolusi yang udah pernah dia bikin? Jadi Bridget Jones' Diary ini awalnya memang berangkat dari novel yang ditulis oleh Helen Fielding dengan judul yang sama, Bridget Jones' Diary. Kemudian difilmin sama sutradara Sharon Maguire. Nah, selain dibintangi Renee Zellweger, apa sih? Renee Zellweger. Ya pokoknya itulah ya. Renee Zellweger. Film ini juga Renee Zellweger sendiri dia memerankan si Bridget Jones tadi. Nah, selain itu ada Colin Firth, ada Hugh Grant gitu kan. Nah, ternyata film ini itu yang mengantarkan si Rennie ini mendapatkan nominasi Oscar pertamanya gitu loh. Yang kemudian di kemarin tahun-tahun kemarin dia setelah beberapa kali masuk nominasi baru dia menang di Best Actress untuk film Judy. Hmm, nice. Dan film berikutnya ada Poseidon 2006, rilis 2006. Seandainya, jadi ini ngomongin seandainya COVID-19 tidak sedang merajalela ya, mungkin bisa jadi kalian atau saya gitu memilih untuk jalan-jalan di akhir tahun. Poseidon ini memang nama sebuah kapal pesiar yang nanti diceritakan mengalami kecelakaan. Film yang bergenre action adventure thriller ini disutradarai oleh Wolfgang Petersen. Yes, dia dulu pernah sempat dikenal lewat Das Boot. Terus kemudian dia pernah juga bikin yang film disaster juga, itu ada apa The Perfect Storm gitu kan. Di Poseidon ini sendiri bercerita tentang bagaimana keluarga kecil gitu yang sedang merayakan tahun baru di atas kapal pesiar, dan tiba-tiba ternyata malangnya, naasnya mereka, kapal yang mereka tumpangi mengalami musibah gitu. Jadi di sini ada aktivitas
bertahan hidup, bagaimana mereka mencoba untuk tidak berjuang mati-matian agar tidak mati gitu. Jadi momen yang seharusnya membuat mereka bahagia ini malah jadi seperti menciptakan neraka di atas lautan yang luas gitu kan. Jadi sebenarnya film ini adalah film remake yang diambil dari film yang aslinya, yaitu The Poseidon Adventure, tahun rilisannya itu 1972. Ternyata diadaptasi dari novel yang berjudul sama, karangan Paul Gallico tahun 69. Keempat, kita ada film The Holiday yang rilis tahun 2006. The Holiday menceritakan tentang dua perempuan yang mengalami masalah dalam percintaannya, dan mereka ini adalah si Iris Simkin, kemudian ada Amanda Woods. The Holiday menceritakan tentang dua perempuan yang bertemu karena takdir yang sama-sama mereka alami, yaitu bencana percintaan. Keduanya bertemu di sebuah website yang memberikan jasa tukar rumah, jadi home swapping gitu. Semisal, jadi si Iris ini kan tinggal di London, kemudian si Amanda dia tinggal di California. Nah, mereka tukar-tukaran rumah nih, yang Iris berlibur ke California, sementara si Amanda dia berlibur ke London gitu. Jadi setelah ini sebenarnya motivasinya dia karena keterpurukan percintaan gitu kan. Jadi pengen sesuatu yang baru, suasana yang baru gitu kan. Nah, ternyata masing-masing ketemu dengan sosok-sosok yang apakah bisa mengubah jalur percintaannya. Film ini dinakodai oleh Nancy Meyers. Selain dibintangi Kate Winslet sama Cameron Diaz, ada Jude Law dan juga Jack Black yang membintangi The Holiday ini. Tapi tahu nggak sih, setelah film ini dirilis ya, beberapa bulan kemudian itu ternyata muncul larangan dari pemerintahan London untuk menghentikan aktivitas house swapping ini dengan orang asing yang dianggap orang asing, karena bisa memicu tindakan kriminal atau bahkan sampai ke tahap pembunuhan gitu. Jadi sebenarnya ada benarnya juga sih, tiba-tiba kita nggak kenalan dengan orang yang baru kenal, serem juga sih ya. Jadi film yang kelima adalah Little Forest Summer, Autumn, Winter, Spring. Film ini diangkat dari manga yang berjudul sama, yaitu Little Forest. Jadi film Little Forest ini ditulis dan diilustrasikan oleh Daisuke Igarashi ya. Berkisah tentang gadis yang memilih untuk pulang kampung ke desa setelah dia tinggal di kota. Dia mengalami pergolakan dalam percintaan dia. Bukan pergolakan sih, permasalahan dalam percintaan. Dia sengaja pulang kampung, dia sengaja untuk memilih tinggal di desa yang notabene bahkan untuk Indomaret pun nggak ada itu loh di sana, apalagi mall gitu kan. Yang bisa nggak sih gue tinggal di desa yang cuman begini aja gitu. Tapi ternyata dia bisa survive, ternyata dia mampu untuk survive kayak gitu. Jadi film ini tuh sebenarnya sederhana banget. Dari segi cerita tuh ya apa ya, kalau diibaratkan tuh kayak kita lagi nonton konten di YouTube yang ngebahas tentang tutorial bagaimana cara memasak, tutorial bagaimana berkebun yang baik dan benar kayak gitu. Jadi sebenarnya nambah wawasan juga sih sebenarnya. Ini kalau kita nggak sadari ya. Dan yang terpenting, film ini tuh kayak diam-diam ngajak saya buat berkontemplasi, mencoba untuk menyerap energi positif yang ada pada film ini. Oke, sahabat sinemalogi, tinggal kamu pilih film mana yang mau kamu tonton. Oh iya, jangan lupa untuk follow Instagram kita di Sinemalogi, ada Twitter, kemudian ada blog. Dan sekali lagi, jangan lupa untuk comment, like, and share. Oke, salam sinema, bye-bye.